terkait dengan eksistensi para habaib zuriat Rasul. Saat ini sedang terjadi gugat menggugat. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Nabi Muhammad SAW punya anak laki-laki, punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Yang Sayyidina Al-Hasan ini banyaknya sekarang di Maghribi, di Maroko. Makanya Raja Maroko itu namanya Hasan II. Hasan II ini anak Muhammad V. Muhammad V ini anak Hasan I. Yang sampai keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Muhammad SAW. Raja Maroko yang sekarang Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I. Saya rencana mau gitu juga buat nama anak saya. Abdul Somad 1, punya anak saya Sami 2, Sazik 1, nanti anak mereka Somad 2. Biar nggak ribut ngirim Fatihahnya. Untuk Somad 1, Somad 2, Somad 3, Somad 4, Al-Fatihah kan. Daripada ribut nih kan. Mereka tidak dipanggil Habib karena keturunan Sayyidina Al-Hasan. Yang keturunan Sayyidina Al-Husain setelah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ratib Al-Attas, itulah orang pertama yang dipanggil Habib. Habib artinya orang yang aku cinta. Ya Habibi, orang yang ku cinta. Jadi kalau ada nanya, Ustaz Somad, di Maroko ada Habib? Pertanyaannya, di Maroko ada keturunan Rasulullah? Ada, tapi dari jalur keturunan Hasan. Nanti adik-adik sampai ke Maroko, mampir ke Masjid Hasan II di ibu kota Maroko, Casablanca, di tepi laut Samudra Atlantik. Saya waktu berdiri di depan pintu Masjid Hasan II pas mau masuk, 5 menit gak dikasih masuk. Pas mau masuk ditanya sama penjaganya, anta muslim? Ragu dia, saya Islam. Disangkanya saya turis dari Korea. Ilaha illallah. Saya keluarkan kartu pelajar saya, ana muslim, ismi Abdus Samad, ana talib fi daril hadis al-Hasaniyah. Saya muslim dari Indonesia. Tafadhal. Lama saya termenung. Berarti saya mirip-mirip juga. Jadi mereka tuh susah melihat wajah kita ini, mata gini, disangkanya kita nggak Islam. Nah, makanya ada ulama dari Maghribi di Makkah namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Kenapa Al-Hasani? Karena keturunan Sayyidina Hasan. Itu ulama Al-Azhar namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu nasabnya Al-Husaini karena keturunan Sayyidina Husain. Tapi tidak dipanggil Habib. Kenapa? Karena bukan keturunan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tidak dari Yaman. Jadi ada yang ke Mesir, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yordania. Raja Yordania sekarang itu juga keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan yang para habaib yang ada di tempat kita? Nabi SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki, adik Sayyidina Al-Hasan namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Kalau saya nanya, nggak usah stres, nggak usah depresi, karena saya jawab sendiri. Fatimah punya anak Hasan, adiknya namanya Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Itulah maka disebut dengan Tarim. Emang Nabi pernah mendoakan Yaman? Ya, Allahumma barik lana fi Yamanina, Allahumma barik lana fi Yamanina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Berikan berkah kepada negeri Yaman. Emangnya ada sahabat Nabi yang dari Yaman? Oh, sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Sahabat Nabi Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ad-Dausi, satu kabilah dari Yaman. Ada orang Yaman yang hebat. Nanti kalau dia datang ke sini, kamu minta doa sama dia, doanya makbul.
Siapa dia ya Rasulullah? Kami yang ikut perang denganmu. Kenapa kami minta doa? Pokoknya kalau dia datang ke sini, minta doa. Nabi meninggal baru dia datang. Ternyata dia tidak ketemu dengan Nabi walaupun hidup di zaman Nabi. Dia tetap berada di Yaman. Karena dia menjaga ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Dari Yaman. Setelah Nabi meninggal baru dia datang. Dialah yang menggendong ibunya. Dari kecil dia menggendong kambing. Dia gendong anak onta. Supaya apa? Latihan supaya bisa menggendong ibunya dari Yaman. Berjalan kaki ke kota Makkah Al-Mukarramah. Yaman negerinya para ulama. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi inilah yang dipanggil dengan Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Kalau disebut Ba'alawi, itulah dia. Keturunan-keturunannya, itulah dia. As-Sagaf, Al-Jufri, Al-Haddad, bin Syihab, bin Yahya, bin Syekh Abu Bakar, Habib Lutfi, bin Yahya, Habib Rizik, bin Syihab. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir, As-Sagaf, Al-Attas. Kita selalu mengamalkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau ada orang bertuhan, bernabi Muhammad SAW, pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya. Mazhab saya adalah mazhab al-bayan, hanya menjelaskan. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau ikut silakan ikut. Waman syaa falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir, karena neraka masih banyak seat kosong. Nauzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk pencinta para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad keturunan Nabi. Oh, saya keturunan Nabi. Berarti Ustaz Habib. Saya enggak Habib karena saya bukan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ustaz keturunan Nabi apa? Nabi Adam. Yang nggak ngaku keturunan Nabi Adam berarti keturunan monyet. Kalau gede King Kong. Bukan kata saya, yang ngomong begitu adalah Charles Darwin. Kata Charles Darwin, nggak ada nabi-nabi itu, bohong itu, nggak ada itu. Dunia ini awalnya air semua, dunia ini air semua. Tapi karena disinari matahari jutaan tahun, akhirnya buminya muncul, karang-karang muncul, itulah menjadi pulau-pulau, benua-benua. Akhirnya ikan itu berevolusi naik ke atas jadi monyet. Karena panas, maka dia berbulu, tumbuh bulu. Maka dulu waktu sekolah teman saya bilang, "Mat, kau ini evolusi yang belum selesai karena saya berbulu." Diam kau monyet, saya bilang. Kata dia berevolusi jadi monyet, jadi makhluk purba, lalu jadi sekarang. Sebenarnya untuk mematahkan argumentasinya mudah aja. Terus habis ini jadi apa lagi? Kenapa berhenti? Kenapa nggak berkelanjutan evolusinya? Terbantahkan itu semua. Kita bukan dari monyet, kita ini dari surga. Transit sebentar ke Bandung, habis itu kembali ke surga lagi, insya Allah. Pede sekali Ustadz ini. Loh, orang masuk neraka aja pede sekarang. Banyak yang bilang, saya akan masuk neraka dengan artis-artis, akan show di sana. Masa kita nggak pede masuk surga? Kita akan diundang Allah masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Ketika masuk ke surga apa kata Allah? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Itulah maka kita katakan salamun qaulan min rabbir rahim. Bersama di Masjid Darul Muhsinin, bersama di surga Jannatul Firdaus. Ala hadhihi niyah, untuk yang baik-baik. Saya mohon maaf kepada kiai, pangarsa, kepada guru-guru, para asatiz. Banyak omongan saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya mohon maaf. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.